sekarang gini, 12 pengintai dikirim, 10 kabar buruk, 2 kabar baik. Sama-sama katakan, saya mau dengar kabar baik aja. Ya, 10 takut, kenapa? Iya betul, negerinya seperti yang Tuhan bilang, bagus. Hanya, cuman, tapi, nah gitu kan. But, ada raksasa-raksasa. Kita udah dengar minggu lalu. Mereka akan makan kita habis. Kita nih seperti belalang di mata mereka. Ya, nambah-nambahin. Mereka bilang, ya kita nih seperti belalang. Tapi mereka bilang, mereka juga melihat kita gitu. Nambah-nambahin. Ya kita udah dengar. Karena 40 tahun kemudian, kurang lebih, ketika Yosua mengutus 2 pengintai, Rahab pelacur yang ditempatin tinggal 2 pengintai itu bilang gini, kemana aja lo? Gua udah tungguin 40 tahun. Kita nih udah gemeter semua. Hati kita sudah lumer dengar kamu mau masuk. Kenapa? Nah inilah yang menjadi, kadang-kadang menjadi tragedi, saudara. Musuh itu lebih tahu bahwa Tuhan kita itu dahsyat gitu. Kita yang punya Tuhan gak tahu bahwa Tuhan kita itu lebih kuat, lebih besar, lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih hebat daripada semua raksasa, masalah, persoalan, situasi COVID, situasi pandemi, krisis, dan segala macam. Mulai ya, shalom. Sekali lagi, saudaraku yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur. Kita mau teruskan dalam perjalanan kita dalam membaca buku Unmerited Favor, bab yang ke-14, ya, bagian yang kedua. Luar biasa sekali, saudara bisa mendengar bagian yang pertama. Dan di bagian kedua ini sungguh-sungguh memberkati saya secara pribadi. Karena dulu saya biasanya sebagai pemimpin doa peperangan, doa keliling, biasanya kejar-kejar setan gitu ya. Cari-cari di mana gitu ya, dan mengalahkan. Kita menerima sekarang suatu rahasia, judulnya rahasia atau misteri untuk keberhasilan yang baik, ya, keberhasilan yang baik. Misteri tentu saja nanti disingkapkan, ya, dan keberhasilan yang baik itu jenis Yesus, sukses jenis Yesus. Jadi kalau saudara ditanya siapa yang mau sukses atau berhasil jenis Yesus, ya saya angkat 2 tangan juga ya, karena kita udah tahu hanya ada 2 kategori di mata Tuhan, orang yang diberkati, dan itu saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati, atau orang yang terkutuk, ya, atau kelompok orang yang terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena masih di bawah kutuk hukum Taurat, padahal sudah ditebus, tapi mau kembali lagi di bawah itu, ya. Nah, kita nggak mau. Ya, kita udah tahu bahwa orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Mesir itu Misraim. Misraim itu artinya double stress. Karena perbudakan, hidup mereka tentu tidak ada damai sejahtera, stres setiap hari. Dan dibawa keluar oleh Tuhan melalui anak domba Paskah, kita tahu, dan tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Dalam perjalanan sebenarnya hanya 40 hari ya, menyeberang padang gurun sampai di Kades Barnea, perbatasan, dan dimasukkan, harusnya masuk ya, jadi dikeluarkan dan dimasukkan ya. Nah, kita sudah mendengar bahwa rahasianya mereka masuk
Kanaan. Nah, itu keberhasilan baik itu Kanaan. Ya, masuk Kanaan. Kita sudah dengar ya, bahwa Kanaan itu tempat perhentian Tuhan. God's rest. Ya, jadi orang Israel diberikan, diwariskan karena janji. Ya, janji sumpah Tuhan kepada Abraham leluhur mereka 400 lebih tahun yang lalu, ya, untuk bahwa mereka menduduki negeri itu. Ya, udah dijanjikan sama Abraham. Nah, itu juga gambaran kita, karena kita di dalam Kristus, milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Apa? Kanaan, tempat perhentian Tuhan, sama. Amin. Ya, jadi itu keberhasilan yang baik atau good success, tanpa duka cita, tanpa ditambahkan dengan duka cita, ya. Kalau sudah mau baca di Amsal 10 ayat 22, ya, nanti kita mungkin sering dengar juga di waktu-waktu yang akan datang. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dia tidak tambahkan dengan duka cita, ya. Dan masuk Kanaan juga bicara bukan hanya kekayaan materi, tapi juga kesejahteraan keluarga, segala dimensi, segala aspek, segala spektrum. Ya, jadi kalau keberhasilan dari disebut keberhasilan baik, ya, itu baik adalah baik, ya, nggak ada side effect-nya, tidak ada racunnya, tidak ada seperti tuduhan, ya, bahwa kalau di dunia kalau orang jadi kaya belum apa-apa udah dikena kutuk, ya. Oh, nanti kalau dia di atas siap-siap untuk jadi di bawah, karena hidup itu seperti roda, kata mereka, ya. Belum lagi, ya, itu nanti kalau kaya, kalau banyak duit, nanti pasti kesehatannya rusak atau keluarganya bahkan, ya. Itu tipuan dari jurang neraka, saya percaya, ya. Kalau Tuhan berikan tanpa duka cita, ya, tentu saja berkat itu bukan hanya keuangan, ya, tetapi termasuk, jangan takut, ya. Ini ada namanya keberhasilan atau kesuksesan demi jenis Yesus. Sama-sama katakan jenis Yesus. Nah, kalau saudara mau mendengar apa rahasianya, apa misterinya, gimana masuk Kanaan, kalau saudara mau, ya, jawabannya sederhana. Penakut nggak bisa masuk, gitu aja. Hanya pemberani, ya. Nanti itu rahasianya sebenarnya. Kalau bahasa Inggrisnya karena be strong and take courage, ya. Jadi kuat dan jangan takut, ya. Jangan kuatkan dan teguhkan hatimu, gitu, ya. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Nah, kita juga udah mendengar bahwa di dalam Wahyu 21 ayat 8 minggu lalu juga disampaikan bahwa penakut nggak masuk surga. Penakut itu kloter pertama masuk neraka. Ya, coba saudara gini, ya, bukan berarti gini, kita di dalam Yesus kita bisa takut, ya, atau bisa tidak percaya, kadang-kadang bimbang. Bukan berarti kita udah percaya Yesus karena takut bisa masuk neraka, bukan, ya. Tapi kita melihat bahwa penakut itu lebih dalam lagi, sebenarnya tidak percaya akan karya sempurna Yesus, sebenarnya akan janji Tuhan, ya, yaitu orang di luar Yesus lah, ya, paling gampang. Nah, Kanaan itu buat orang yang pemberani pertama, gitu, ya. Jadi nanti kita lihat pemberani itu apa, ya. Sebenarnya mereka sudah keluar dan berjalan menuju Kanaan. 40 hari sudah sampai sebenarnya di perbatasan. Tetapi mereka mendesak-desak Musa sebagai pemimpin untuk mengintai dulu. Dan apa yang mereka intai, akhirnya mereka lihat raksasa. Jadi kalau ditanya, mereka takut apa? Takut raksasa. Udah gampangnya begitu aja, ya. Dan dari 12 pengintai, 10 memberontak dan meracuni, memberikan kabar baik kepada orang Israel. Ya, 3 juta orang Israel lebih tentu berpihak, wah, yang 10 kalau di voting lebih banyak, ya. Yang 2 Yosua dan Kaleb. Yang sebenarnya kita sudah mendengar bahwa mereka tuh mendengar. Ya, nanti kita perhatikan baik-baik, ya. Jadi saya akan mulai lagi apa itu
Kanaan. Ya, di dalam Ulangan 6 ayat 10 sampai 11, Kanaan itu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya, janjikan sumpah tuh ya, ada kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, sederhananya gitu ya. Ayat 11-nya rumah-rumah juga baik isinya, sumur-sumur yang kita tidak gali, tentu airnya banyak, kebun-kebun, anggur, zaitun, ara, delima, yang nggak ditulis di sini ya, di ayat yang lain begitu, dan kita makan sampai kenyang. Artinya apa? Tuhan sebelum kita masuk atau percaya Yesus, kita dikeluarkan sehat, kita mau dimasukkan Kanaan, God's rest, itu dengan apa? Dengan supply yang penyediaan yang sudah komplit. Dan ukurannya apa? Ukurannya raksasa. Ya, kalau bilang rumah-rumah, ya rumah raksasa. Nanti kita lihat gimana caranya ya. Kota-kota tentu kota-kota raksasa, kebun-kebun kebun raksasa. Ya, bahkan Yosua dan Kaleb menggandar ya, bawa pulang bukti bahwa anggurnya itu begitu besar. Nah, jadi yang pertama apa? Kanaan bukan untuk orang penakut, ya. Memiliki another spirit, roh iman, ya, roh iman. Kita mulai dari situ aja dulu, buka dari Bilangan 14 ayat 24. Kata Tuhan nih kepada Kaleb, minggu lalu saya sudah sampaikan 24, tetapi hambaku Kaleb, kata Tuhan, karena lain jiwa yang ada padanya, ya, dia memiliki another spirit. Kenapa ada another spirit? Ya, jiwa yang ada padanya karena dia percaya. Percaya apa? Percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan apa? Pertama, kamu mau masuk dan menduduki negeri, mewarisi. Janji, sumpah. Tadi kita udah dengar. Bukan hanya janji ya, pakai sumpah. Kedua, peperangan milik Tuhan. The battle is the Lord. Nanti kita baca ayatnya, ya, nggak apa-apa. Ya. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Jadi mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya apa? Ya, kalau dengar firman ya dia ngomong sesuai firman. Lihat nanti di sana kamu lihat kan tadi ada raksasa. Iya, terus kok lo nggak takut? Ya, raksasa besar Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat Tuhan lebih kuat. Jangan main-main loh. Kita yang perang, Tuhan mah nggak kelihatan. Oh, jangan takut. Tuhan yang berperang ganti kita. Peperangan milik Tuhan. Bukan tangan saya nih, bukan pedang saya. Gimana caranya? Ya, mungkin caranya saya nggak tahu. Tapi kita lihat. Ya, itu perkataan yang terus-menerus dikatakan oleh Kaleb dengan konsisten. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Karena dia mengintai kan? Dan keturunannya akan memilikinya. Lihat ya. Berkat orang pemberani bukan hanya buat dia, tetapi buat keturunannya. Sama-sama katakan keturunannya. Ya. Dan kita boleh buktikan ya. Jadi berkat itu kan dikatakan diwariskan. Mazmur 44 ayat yang keempat saya bacakan. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Udah jelas Tuhan bilang. Ya, bukan. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Bukan lengan mereka juga, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Lengan, tangan. Ya, tangan kanan bicara apa? Kekuatan Tuhan, lengan Tuhan, dan cahaya wajahnya. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Bahasa Amplified, MSG-nya lebih bagus ya. We didn't fight. Tuh, kita nggak fight, dia bilang. For this land, untuk Kanaan ini. We didn't work. Nggak kerja juga nggak. It was a gift. Itu adalah hadiah. Jelas ya. Jadi kalau saudara dijanjikan Kanaan sama Tuhan, tempat perhentian Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, flow with milk and honey, rumah-rumah yang besar, kota-kota yang besar, yang baik isinya, yang kita tidak bangun, sumur-sumur, kebun-kebun, anggur, zaitun, ara, delima, batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Tuhan bilang apa? We didn't work for it. It was a gift. You gave it. Nah, waktu Tuhan memberi, Tuhan nggak memberi dengan gini. Lu nyusahin lu, minta-minta melulu. Bukan. Smiling as you gave it.
Tuhan itu tersenyum. Delighting as you gave it. Jadi ketika Tuhan memberi kepada kita keberhasilan yang baik atau good sukses ini, Tuhan tuh gini, pintar tuh si Melki. I'm greatly blessed, highly favored, deeply loved. Pintar tuh anak. Gitu kira-kira. Tuhan itu delighting. Delighting itu artinya apa? Ya dia bersuka cita ya. Dia berkenan atau dia senang gitu. Ih, ini anak mau ya. Nah, saudara lihat. Nah, kita akan perhatikan lagi buktinya. Ya, jadi ini sekarang buktinya ketika mereka benar-benar udah masuk. Ya, karena memberontak. Ya, 40 hari mengintai, ya 40 hari dihukum mati di padang gurun tuh, usia 20 tahun ke atas, 20 tahun ke bawah. Nah, itu yang menjadi generasi yang akan masuk, generasi Yosua. Ya. Nah, puji Tuhan kalau hari-hari ini nggak ada penghukuman, saudara jangan takut ya. Ini adalah perjanjian lama, tapi gambaran gitu. Kita boleh melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya yang rindu gitu, yang senang memberikan saudara itu Kanaan gitu. Ya, dia yang lebih rindu. Cuman karena memberontak, pakai ada hukum Taurat, ya mati. Ya, umur 70, umur 80 mati mereka. Tulang belulangnya berhamparan di padang belantara. Makanya ada apa nyanyian Musa yang sering dipakai di kedukaan gitu ya, penghiburan. Ya, umur manusia 70, paling kuat 80. Padahal nggak salah itu saudara. Ya, hamba Tuhan itu nggak baca baik-baik bahwa sebenarnya 70-80 itu karena di bawah penghukuman. Musa lihat. Ya. Tapi Musa nggak nyebut Kaleb. Kaleb 85 tahun baru mewarisi Kanaan. Ya, usianya 40. Waktu itu penuaannya stop. 85 tahun dia bilang masih sama aja saya kuat. Demikian juga Yosua. Dan di Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur kukenyangkan mereka, akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Nah, untuk percaya gini tuh perlu keberanian, saudara. Perlu keberanian. Ya, jadi buktinya nih ya, Yosua kemudian masuk kan. Setelah 40 tahun, akhirnya masuk dengan generasi yang baru. 20 tahun ke bawah, ya udah 40 tahun jadi udah 60 semua. Ya minimal atau maksimal 460 ya, atau ya kalau yang tadinya umur 15 jadi 55. Oke ya, ayat 6 bagian A aja. Saya baca cepet-cepet karena diulang-ulang nih. Kalau diulang artinya apa? Penting saudara. Sangat amat penting sekali. Tuhan greget untuk saudara dan saya menerima Kanaan. Sama-sama katakan saya mau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini mendidik negeri yang kujanjikan. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu aja tuh. Saya tulis ya. Next. Ayat 7 bagian A. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi serius gitu, kuatkan dan teguhkan hati. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Pakai bahasa apa? Pertanyaan retoris. Saya udah ngomong 2 kali kan, ini udah ketiga nih dalam satu pasal. Ya, ayat 18 nih, pasal Yosua 1 ya, bagian B aja. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan lupa gitulah Tuhan bilang. Sama-sama katakan kuatkan dan teguhkan hati. Ya. Jadi itulah yang membawa mereka masuk. Ya, sama kalau sekarang kita di perjanjian baru gimana? Kuatkan dan teguhkan hati. Kalau Tuhan bilang gini, dosa tidak berkuasa kalau kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kamu adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Tadi Mika buka ya, coba ya. Ya. Ini karena gini. Rahasia untuk memperoleh semua warisan atau semua keuntungan janji Tuhan adalah segala dosa kita diampuni. Ya, makanya tadi coba lihat ya, Roma 6 ayat 14.
Ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, tetap karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tidak di bawah terkutuk, tetapi di bawah kasih karunia, di bawah apa? Di bawah berkat, di bawah janji. Di bawah berkat, di bawah janji. Ya, perlu kepemimpinan yang berani. Bukan main-main gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tuh bukan bercanda, bukan. Karena apa? Karena udah dibayar. Nah, jadi warisan itu, saya statementnya, warisan itu hanya untuk orang yang diampuni segala dosanya. Baca aja misalnya Mazmur 103 ayat 1-5. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Tuh berkatnya, diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, dimahkotai favor dan kelembutan, mulutnya dipuaskan dengan kebajikan. Arti perkataannya goodness, kebajikan, yang memuaskan hasratmu, memuaskan mulutmu dengan bajikan, sehingga masa mudamu diperbarui seperti pada burung raja wali. Diperbarui, di-renew, diremajakan. Itu warisan, saudara. Ya, warisan. Nah, sekarang gini, 12 pengintai dikirim, 10 kabar buruk, 2 kabar baik. Sama-sama katakan, saya mau dengar kabar baik aja. Ya, 10 takut, kenapa? Iya betul, negerinya seperti yang Tuhan bilang, bagus. Hanya, cuman, tapi, nah gitu kan. But, ada raksasa-raksasa. Kita udah dengar minggu lalu. Mereka akan makan kita habis. Kita nih seperti belalang di mata mereka. Ya, nambah-nambahin. Mereka bilang, ya kita nih seperti belalang. Tapi mereka bilang, mereka juga melihat kita gitu. Nambah-nambahin. Ya kita udah dengar. Karena 40 tahun kemudian, kurang lebih, ketika Yosua mengutus 2 pengintai, Rahab pelacur yang ditempatin tinggal 2 pengintai itu bilang gini, kemana aja lo? Gua udah tungguin 40 tahun. Kita nih udah gemeter semua. Hati kita sudah lumer dengar kamu mau masuk. Kenapa? Nah inilah yang kadang-kadang menjadi tragedi, saudara. Musuh itu lebih tahu bahwa Tuhan kita itu dahsyat gitu. Kita yang punya Tuhan gak tahu bahwa Tuhan kita itu lebih kuat, lebih besar, lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih hebat daripada semua raksasa, masalah, persoalan, situasi COVID, situasi pandemi, krisis, dan segala macam. Jauh. Tapi musuh lebih tahu. Nah itu kan tragedi, saudara. Nah oke lah. Ya, saya mau kasih lihat pertama, ulangi lagi ya. Apa sih yang Tuhan bilang ketika kita mewarisi Kanaan? Keluaran 14 ayat bilang gini. Ini jangan lupa, saudara. Makanya saya bilang tadi awal-awal, saya dulu pemimpin doa keliling, doa peperangan. Ngapain saya memerangi iblis yang udah kalah? Ya Pak, tapi nggak pakai tapi. Berdiri teguh. Kan ada ayatnya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Ya lawan dengan iman yang teguh, berdiri, withstand. Berdiri teguh di posisi kita. Kan itu kenakan selengkap senjata Allah. Ya berdiri teguh. Ya berdiri di posisi kita lah yang menentukan kemenangan. Ya kita berperang juga bukan untuk menang, karena sudah menang. Amin. Ya, karena Keluaran 14 ayat 14 katakan gini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yuk, kalau bahasa the message-nya, yuk mulutmu tuh diem gitu. Keep your mouth shut. Tutup mulutmu. Karena kalau kita lihat mulut kita kadang-kadang ngomongnya, ya tapi itu kan raksasa. Pak, kena semua loh COVID. Dunia ini semakin gelap, krisis loh. Udah gak ada kerjaan loh. Udah soalnya gelap semua. Padahal kalau kita lihat terang, masalah gak ada masalah kalau ada solusi. Ingat aja kata saya. Nah, ya. Sekarang kita buktikan nih. Sekarang saya mau tanya gitu, raksasanya setinggi apa? Sebesar apa?
Amos 2 ayat 9 dicatat, saudara. Saya bacakan ya. Padahal akulah yang memudahkan dari depanmu orang Amori. Ya, lihat nih. Orang Amori itu orang-orang raksasa. Tuhan bilang aku. Yang tingginya seperti pohon aras. Kalau saudara googling pohon aras, tingginya berapa? Bisa 22 meter. Ya udahlah, pohon aras yang paling pendek 11 meter aja. Saya pernah main sama anak-anak ya di Tacubaya Perahu, Flying Fox, naik pohon pinus 10 meter. Tinggi saudara, 10 meter. Buka. Ya. Tinggi pohon aras dan kuatnya seperti pohon tarbantin. Saudara tahu pohon tarbantin kuatnya seperti apa? Buat tiang itu. Ya, jadi bukan raksasa badut, bukan. Ya, aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya ke bawah. Jadi benar nggak bahwa semuanya Tuhan? Tuhan yang memunahkan, Tuhan yang menghabiskan sampai habis tuh. Kalau bicara buah apa? Udah nggak ada keturunannya lagi. Kalau bicara akar apa? Dianya juga mampus gitulah kira-kira. Itu raksasa, orang Amori itu raksasa. Siapa yang memunahkan? Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita mau gimana munahkannya? Ya, kalau misalnya Kaleb nih suatu ketika gini, bicara sama Yosua. Yos, gue dapet tuh Hebron, bener tuh. Kan saya minta, give me this mountain. Hebron, Kiryat Arba. Tuh, gue dapet. Kaleb Yosua bisa nanya kan? Ya lu dapetnya gimana? Itu kan semuanya kampung raksasa. Raksasanya 11 meter semua tuh. Bukan satu. Kalau gue lihat satu kan di lawan Daud kan. Ini sekampung, sekota. Gimana? Nah, ini ceritanya. Saudara, ini rahasia, saudara. Sama-sama kata rahasia. Gak banyak orang Kristen yang tahu. Ya, anggap aja gini, orang Israel paling tinggi Yosua, Kaleb tuh anggap aja 1,8. Udah tinggi kan orang 1,8. Normal lah ya. Lawan raksasa 11 meter. Ya gak salah sebenarnya. 10 pengintai kalau lihat cuman penglihatan. Seperti belalang mereka. Semut udah tinggal diinjek aja. Nih, buktinya ya, Yosua 24. Yosua 24 ayat 12. Berarti kalau udah Yosua 24, udah pasal terakhir. Yosua udah menduduki Kanaan. Nah, kemudian gini. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori. Tuh lihat ya, raja orang Amori ada dua nih. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Tuh ya, sama di Mazmur 44 tadi. Bukan oleh pedang, bukan oleh panah, bahkan bukan oleh tombak, bukan oleh lengan, boleh tangan atau kekuatan atau kepala, semuanya diberikan. Nah, sekarang kita baca, aku melepaskan tabuhan. Tadi saya tulis ya. Apa itu? Hornet. Ya, saya pikir dulu juga gitu. Dung. Tuhan bikin rusuh gitu, raksasa lari. Enggak, Tuhan kirim hornet. Hornet itu apa? Lebah. Lebah besar. Bukan apa Tuhan kirim hornet? Ya kan tanahnya berlimpah susu dan madu, flow with milk and honey. Lebahnya buat raksasa, madunya buat orang Israel. Jadi yang menghalau siapa? Tuhan. Tuh ceritanya Kaleb gitu kalau cerita sama Yosua. Kabur semua. Saya naik nih sama keluarga saya ke gunung. Itu raksasa lari semua dikejar tawon atau lebah. Padahal Tuhan udah ngomong, saudara. Tuhan udah ngomong. Tadi kan Keluaran 14:14. Padahal Tuhan juga udah ngomong juga kepada orang Israel. Keluaran 23 ayat 27. Baca ya. Kengerian terhadap aku. Terhadap siapa? Bukan terhadap orang Israel. Orang Israel mah kecil-kecil. Akan kukirimkan mendahului engkau. Buktinya apa? Buktinya pelacur Rahab cerita 40 tahun kemudian, aku akan menghancurkan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lari masuk ke laut semua itu. Terus 28 lagi. Nah lihat ya, aku melepaskan tabuhan, aku melepaskan hornet mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het, itu raksasa-raksasa semua ini dari depan kamu. Jadi udah diceritain belum?
Sudah. Dan kejadiannya benar nggak? Benar. Nah, makanya buat kita Tuhan ceritain lagi di kitab Ulangan. Kita lihat kitab Ulangan. Ulangan 7 ayat 20. Ya, buat saudara dan saya ada kitab Ulangan. Kitab Ulangan tuh apa sih? Ya diulang-ulang. Supaya kita mantep gitu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Saya percaya. Saya mewarisi Kanaan. Amin. Amin. Gitu. Lagi pula Tuhan Allahmu, tuh lihat ya, akan melepaskan tabuhan. Tabuhan apa? Hornet. Menyerbu mereka sampai habis binasa. Dengar baik-baik ya, sama-sama katakan habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Kalau pakai hornet, raksasa bisa ngumpet di mana? Dikejar masuk. Ya. Sekarang saudara tanya, kenapa pakai hornet? Kenapa nggak pakai malaikat aja? Obrak-abrik, pakai gempa, pakai segala macam bom dari Tuhan. Seperti merubuhkan tembok Yeriko. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ya, karena Tuhan mewarisi kota-kota, rumah-rumah yang besar dan baik isinya. Kalau dibom semua sama malaikat, ya hancur, saudara. Kebun-kebun anggur, zaitun, ada 5 yang udah dibangunin. Jadi raksasa itu tukang bangun, kuli buat Tuhan untuk mempersiapkan semua untuk kita. Ya, saudara lihat. Jadi kalau Kaleb pun 40 tahun ikut keliling, mungkin tahun 10 tahun pertama dikata-katain masih sama temannya. Ah, Kaleb, lu sama juga lu keliling-keliling sama gua. Enggak, gua mewarisi. 20 tahun kemudian teman-temannya masih bilang, buktinya lu masih ada di sini. Mana? Kanaan. Mana tanah berlimpah susu madu? Mana? Ada raksasa, tahu. Sama aja lu keliling-keliling sama gua. Oh enggak, tenang aja. Lihat ya, saya akan mewarisi dan keturunan saya mewarisi peperangan milik Tuhan. Udah 30 tahun kemudian, nah teman-temannya itu mulai banyak yang mati. Keok mati tua. Lep, gue lihat lu, mungkin ngomongannya udah robah, saudara. Gue lihat tuh kalau sehat terus sih. Gue lihat tuh tambah muda. 35 tahun, 36, 37 tahun. Udah hampir habis. Ya, teman kita udah tinggal 2-3 orang nih pada mati. Kok lu masih hidup, Lep? Tambah sehat gue lihat lu. Gua mewarisi Kanaan. Sudah lihat ya? Ketika saudara mewarisi Kanaan dari Tuhan, Tuhan pelihara hidup saudara. Makanya kalian bilang gini, give me this mountain. Berikan aku gunung itu. Karena aku masih sama kuat untuk keluar dan masuk, naik turun gunung, ngangkat pedang, angkat panah, tombak. Padahal nggak kepake. Ya, sama aja kuat. Nggak beda 45 tahun yang lalu. Sekarang 85 tahun saya. Saudara, bagi Tuhan, kalau saudara mewarisi warisan keberhasilan yang baik, saudara pelihara hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.